Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh Masjid Mujahidin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman Islam, kesehatan dan kesempatan untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk beribadah saja kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Ikhwan fiddin, akhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semua menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir pun, jika mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin di dalam acara-acara seremonial resmi, khususnya kenegaraan, selalu mereka juga menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu juga diberikan kepada mereka. Walaupun keinginan mereka itu tentu tidak akan terwujud dalam kehidupan mereka. Tentu para jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada satu kaum yang benar-benar menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengiringi kehidupan mereka. Sebagaimana testimoni atau pernyataan dari para pendiri bangsa ini, bahwa kemerdekaan itu diraih atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dapat kita lihat dari jejak rekam atau sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini, dilalui dengan suatu sebab yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Maka sebab-sebab yang benar akan menghasilkan akibat-akibat yang benar pula. Dan sebaliknya, jika perjalanan hidup ini dilalui dengan sebab-sebab yang salah, maka akibat-akibat yang ditimbulkan pun akan tidak mendapatkan kebenaran, tentu akan mendapatkan satu kefatalan di dalam hidup. Walaupun keinginan mereka ingin mendapatkan rahmat, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka menuntun hidup manusia ini menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi karena sebab-sebab yang dilalui itu tidak benar, maka hasanah itu mungkin hanya ada di dunia, tetapi hasanah bukan menurut syariat Allah. Hasanah tidak berlandaskan pada iman yang benar, maka tentu tidak akan mendapatkan akhirat yang hasanah. Karena di dunia ini menurut manusia bermacam-macam kepentingan atau profesi atau pekerjaan yang diayai oleh manusia setiap hari. Semua manusia merasa penting dengan pekerjaan dan profesinya. Guru merasa penting dengan profesinya,
pekerja kasar merasa penting dengan profesinya, dokter, insinyur, semuanya, semua merasa penting dan merasa berguna apa yang diayai dalam hidup mereka, tetapi belum tentu menjadi sebuah manfaat yang mendatangkan kebaikan di akhirat. Sebab di akhirat hanya Islam saja yang diterima, apapun profesi kita sekalian, para jemaah sekalian. Gurukah, pekerja keraskah, apa saja profesinya, dokterkah, insinyurkah, jika tidak pada jalur Islam, maka tidak akan menemui hasanah di akhirat. Dan itulah yang disebutkan rahmat Allah dari keseluruhan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan. Jika itu dilaksanakan oleh manusia, maka itu menjadi rahmat Allah. Dan sebab yang dilakukan oleh manusia dari rahmat Allah itu tidak lain di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-218, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarju rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang bisa diharapkan oleh Allah untuk dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan ditemukan, akan mendapatkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala ghafur, mendapatkan ampunan dari seluruh kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia yang telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan Ar-Rahim, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, sebabnya jelas. Yang pertama adalah orang-orang yang betul-betul beriman dengan iman yang benar dan jujur. Karena iman yang tidak benar dan jujur itu, para jemaah sekalian, akan mendapatkan laknat dari Allah, tidak lain karena orang yang tidak jujur, dia pasti akan selalu hidupnya berbohong. Sebab dari para berbohong itu akan menimbulkan satu konsekuensi yang sangat jelas, kata Rasulullah. Wa iyyakum wal kadhiba, kata Rasulullah. Dan tinggalkanlah dari kalian kadhiba, kedustaan. Karena sesungguhnya fa innahu kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Karena kebohongan itu akan senantiasa menemui kemaksiatan, kemaksiatan, dan demi kemaksiatan, demi kemaksiatan, demi kemaksiatan. Jika sekali berbohong, kalau memang dasarnya tidak punya kejujuran, maka kemaksiatan itu pun akan ditutup dengan kebohongan yang lain. Begitu kata Rasulullah. Wala yazalu rajulun, dan tidaklah seseorang itu selalu berdusta
wala yazalu rajulun yakdzibu. Tidaklah seseorang itu berdusta, wa yataharra kadziba, dan terus melakukan kebohongan, hatta yuktaba indallahi kadzabun, sampai kemudian Allah akan catat dia sebagai orang yang pendusta, dan pendusta tidak akan mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah dan tidak akan mendapatkan kemaksiatan. Mari kita lihat, sebab kemerdekaan telah dilalui dengan benar. Adanya kemerdekaan, proklamasi 17 Agustus 45 telah dilalui dengan sebab-sebab yang benar, yaitu setelah mereka berhijrah. Yang tadinya mereka orang-orang yang malas beribadah, kemudian ikut beribadah. Yang tadinya mabuk-mabukan, kemudian sadar. Yang tadinya bermaksiat, kemudian meninggalkan kemaksiatannya. Wa jihadin fi sabilillah. Kemudian mereka berjuang pada tahun 1945 untuk melawan keangkuhan, kesombongan dari pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Malabi, yang kemudian mati di tangan arek-arek Surabaya. Itu karena ada iman yang benar. Kemudian mereka berhijrah, merubah sikap hidupnya. Mereka tidak mau sebagai orang yang dijajah. Arek-arek Surabaya tidak mau dijadikan sebagai pecundang oleh Inggris yang tatkala ketika itu angkuh dan sombong, dengan ultimatum untuk meletakkan senjata dan kemudian menyerah, mengangkatkan tangan di hadapan Inggris. Tapi ikhwan fillah, ikhwatal iman, keimananlah yang membakar semangat arek-arek Surabaya untuk keluar dari kungkungan orang-orang kafir Inggris saat itu. Dan mereka paham betul, lebih baik mati berkalang tanah daripada menjadi anjing-anjing penjajah. Tapi setelah kemerdekaan bagaimana kita lihat? Luar biasa para jamaah sekalian. Yang tadinya berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan sedikit saja kesenangan dari perjalanan hidupnya yang singkat ini, berubah, na'udzubillahi min dzalik, keluar dari penjajahan Belanda, masuk menjadi penjajah, masuk menjadi jajahan tauhid, karena mendustakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang semestinya kalimat proklamasi itu disebutkan karena rahmat Allah lah kemerdekaan ini bisa diraih. Tetapi begitu setelah merdeka diisi dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lepaslah rahmat Allah itu dari kehidupan kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimin di seluruh Indonesia dan pada umumnya seluruh kaum muslimin hampir seluruh dunia hari ini para jemaah sekalian. Kenapa? Karena melepaskan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang penting itu, yaitu beriman, berhijrah, dan berjihad fi sabilillah. Yang itu merupakan indikator yang sangat kuat kata Allah, yaitu yarju rahmatallah. Mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan atas kedatangan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi imannya sudah demikian tipisnya, bahkan mungkin sudah minus, na'udzubillah min dzalik, sehingga
semangat untuk berhijrah dan berjihad di jalan Allah sudah hilang para jemaah sekalian. Padahal di depan mata kita ini para jemaah sekalian, banyak kaum muslimin yang tertindas hari ini oleh taghut karena tidak diberlakukannya syariat Islam yang mereka bersumpah karena rahmat Allah mendapatkan pertolongan untuk merdeka, tetapi kemerdekaan diisi dengan kemaksiatan, yaitu berhukum dengan hukum selain Allah. Hukumnya tidak dirubah, penjajahnya sudah keluar, Belanda sudah keluar, tetapi hukumnya masih dipakai oleh mereka. Inilah yang menyebabkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan rahmat yang didapat, tetapi laknat yang didapat oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yazalu rajulun yakzibu wa yataharra kadziba. Tidaklah satu kaum itu terus berbohong, terus berbohong. Kapan syariat Allah akan ditegakkan? Kebohongan demi kebohongan ditutup dengan kebohongan yang lain, dan seterusnya sedemikian rupa sehingga 75 tahun merdeka. 75 tahun. Tidak ada indikasi sedikit pun dari kaum muslimin untuk membebaskan dirinya dari jeratan aturan perundang-undangan hukum taghut ini, kecuali hanya sedikit dari mereka, dan mereka pun hari ini mendapatkan akibat dari konsekuensi dari iman, hijrah dan jihad mereka. Mereka dizalimi oleh taghut hari ini, dan kita masih senang-senang saja, masih tenang-tenang saja, sementara anak istri mereka terlantar hari ini para jamaah sekalian. Hanya sedikit kaum muslimin yang peduli dengan kondisi dan keadaan kaum muslimin, yang ingin membebaskan dirinya. Maka Allah menyeru kepada kita, apakah kita masih ridho dengan kehidupan ini para jamaah sekalian? Sementara ayat Allah sudah turun, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha. Apakah kita masih tenang-tenang saja? Masih merasa tidak ada beban dalam kehidupan ini para jamaah sekalian? Seolah-olah tidak ada beban di pundak kita ini, sehingga seruan Allah di dalam surat An-Nisa 75 ini kita abaikan. Merasa sudah senang, merasa sudah aman dengan sholatnya, merasa sudah aman 5 waktu di masjid, tidak ada rasa beban yang berat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kamu tidak mau untuk berperang di jalan Allah? Wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan, untuk membebaskan orang-orang yang terzalimi oleh taghut Indonesia hari ini, dan itu ada di tengah-tengah kita dan di hadapan mata kita semua. Para jamaah sekalian, kita terlantarkan ayat ini, naudzubillahi min dzalik. Kita sudah merasa mapan dan merasa masuk surga dengan tahajud kita, dengan sholat malam kita, dengan sodako dan infak kita. Tetapi sodako dan infak itu bukan untuk fisabilillah. Makna fisabilillah seluruh mazhab
ulama menyebutkan tidak lain adalah perang. Perang dan perang. Dan perang itu punya konsekuensinya. Konsekuensi tidak lain bahwa orang-orang kafir itu, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru yuthbituk aw yaqtuluk aw yakhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Bahwa orang-orang kafir itu tahu, para jamaah sekalian, konsep iman, hijrah dan jihad di dalam Al-Quran itu mereka sangat paham, karena ini yang terus membakar semangat kaum muslimin yang tidak akan pernah dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Maka mereka tidak akan pernah berhenti. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Wala yazalu kafirin wala yazaluna yuqatilunakum, kata Allah. Orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti untuk terus memerangi engkau, wahai kaum muslimin. Wahai kaum muslimin yang merasa nikmat dengan sholat malamnya, merasa nikmat dengan puasa Senin Kamisnya, puasa Daudnya, tapi tidak punya kepedulian dengan kaum muslimin yang lain. Di mana perasaan kita ini? Sampai Allah bertanya, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah untuk membebaskan orang-orang yang lemah, orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang terzolimi, para wanita dan anak-anak yang senantiasa setiap saat mereka ingin keluar, ingin pindah dari negeri kafir ini. Kenapa tidak ada kepedulian dari kalian, wahai kaum muslimin, yang mereka berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimin, wahai Rabb kami, keluarkan kami, akhrijna min hadhil qaryah, keluarkan kami ya Allah dari negeri yang penduduknya ahluha zalim, yang penduduknya zalim, para jemaah sekalian. Bagaimana tidak zalim? Aturan undang-undang kesehatan yang itu adalah hak dari warga negara, bahkan hak dari umat Islam untuk mengurusi kesehatannya sendiri, dan itu hak hari ini dirampas oleh Togut. Orang-orang Cina masuk ke Indonesia tanpa ada prosedur kesehatan, tanpa ada protap kesehatan, sementara TKW kita, tenaga kerja wanita kita masuk membawa uang, sudah dirampok, dipenjarakan pula karena melaporkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang juga mungkin mereka juga puasa Senin Kamis, mereka juga sholat malam, mereka juga rajin ke masjid 5 waktu, tetapi menjadi garong terhadap bangsanya sendiri, terhadap saudaranya sendiri, karena rakusnya dengan dunia. Dan itu dibiarkan oleh Tauhid, dibiarkan. Bahkan orang yang melaporkan di penjara. Apa tidak zalim ini? Para jemaah sekalian, luar biasa ini. Lalu di mana rahmat Allah? Mana rahmat Allah? Hanya ada di masjid, hanya di dalam sholat tahajud, hanya pada puasa Senin dan Kamis. Begitu selesai puasa, kemudian menzalimi lagi, berbohong lagi kepada Allah.
Apa terus begitu siklus kehidupan kita? Maka pantas kalau Allah timpakan azab kepada kita semua ini, dan azab itu tidak dipilih oleh Allah. Ittaqula tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Maka himbauan Allah ini dihimbau oleh Allah kita ini, yaitu orang-orang yang beriman. Ittaqu, takutlah kalian, khawatirlah kalian terhadap satu musibah, yang musibah itu nanti tidak akan menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Anak-anak kita akan mendapatkan musibah, istri kita mendapatkan musibah, keluarga kita, sahabat kita, bahkan kita sendiri pun, na'udzubillah min dzalik, juga mendapatkan musibah. Musibah apa itu? Musibah apa? Musibah gunung meletus bisa jadi. Musibah kelaparan mungkin juga. Musibah kena penyakit bisa juga. Tapi musibah yang sangat berat yang akan ditanggung oleh manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu disiksa oleh Allah. Dengan cara apa? Sudah mendapatkan musibah gunung meletus, tsunami, kelaparan, kurangnya pendidikan karena dibatasi ruang dan waktunya oleh tauhid hari ini. Sholat kita pun dipersekusi oleh tauhid, sementara Natal dan Tahun Baru dibiarkan. Di mana protap kesehatannya? Jika protap kesehatan itu dalam rangka untuk menjaga nyawa manusia, tapi mana kemudian ketika Natal dan Tahun Baru dibebaskan, protap itu dihilangkan, yang katanya demi untuk menjaga nyawa manusia. Bohong, kadzab mereka ini, dusta mereka. Peraturan yang katanya penting untuk menjaga nyawa dengan mudah dihilangkan demi Natal dan Tahun Baru. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudahlah, itu menjadi sifat orang-orang kafir, karakter dasar daripada orang kafir itu. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru yusbituk au yaqtuluk au yakhrijuk. Ini menjadi dasar karakter dari orang-orang kafir, baik kafir yang asli maupun yang murtad, munafik, musyrik. Mereka senantiasa merencanakan, wa idz yamkuru, selalu merencanakan rencana-rencana jahat kepada kaum muslimin untuk menangkap kamu. Jangan dikira yang ditangkap ini hanya ustadz dan para mujahid. Jangan, para jamaah sekalian, jangan. Kalian pun akan ditangkap. Sudah jelas eskalasinya mulai dari kemarin, dari beberapa tahun yang lalu. Selalu meningkat eskalasinya dan senantiasa melebar. Dari ring 1 ke ring 2, ke ring 3, ke ring 4, ring 5 hari ini. Ditangkapi, bahkan dibunuh dengan cara sistematis. Alasan pemilu, katanya kecapean. Kemudian mendatangkan vaksin, katanya untuk mencegah virus. Hasilnya kematian dan kematian. Itu fakta yang tidak bisa kita bohongi, para jamaah sekalian. Dan fakta terbanyak yang meninggal karena COVID itu bukan karena karantina mandiri di rumah, tapi kebanyakan kematian itu ada di rumah sakit, dan lebih banyak dialami oleh kaum muslimin. Allah yahfad. Semoga Allah melindungi kita semua, para jamaah sekalian. Allah yahfad.
Terus kita masih berdiam diri dengan menyelamatkan diri kita dengan sholat kita. Sementara mereka berteriak, ya Rabb, akhrijna min hadhil qaryah. Orang-orang beriman senantiasa berteriak memohon kepada Allah, ya Rabb, keluarkan kami dari negeri yang zalim ini. Keluarkan kami ya Rabb. Keluarkan kami ya Rabb. Keinginan mereka untuk keluar dari negeri kafir ini sangat tinggi para jamaah sekalian. Dan itu hanya sedikit sekali dari kaum muslimin yang berdoa seperti ini karena punya kesadaran, memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bahayanya kemurtatan daripada bahayanya penyakit. Covid ini tidak lebih berbahaya daripada mengikuti aturan-aturan tauhid. Justru mengikuti aturan tauhid itu bahayanya dua kali. Pertama, kita menjadi murtad, dan yang kedua, kesehatan kita tidak terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengikuti protap kesehatan negara kafir ini, para jamaah sekalian. Ikhwan fi din ukhatal iman rahiman rahimakumullah. Maka iman, hijrah dan jihad adalah solusi yang sangat penting harus dimiliki oleh kaum muslimin sebagai fondasi dari perubahan secara komunal. Kalau hari ini mereka mengatakan perubahan secara revolusioner, bolehlah itu dipakai istilah itu. Tapi peradaban yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah peradaban berlakunya hukum Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian. Fa insyaallah tidak akan lama lagi, tidak akan lama, hampir seluruh para ustadz yang menerangkan tentang tanda-tanda akhir zaman semua bersepakat tidak akan lama lagi kondisi seperti ini. Tidak akan lama lagi. Lalu persiapan apa yang harus dimiliki oleh kaum muslimin untuk menyambut kemenangan Islam yang akan datang ini? Apakah kita akan menyambut kemenangan itu walaupun kita tidak sampai untuk menikmati atau mengalami kemenangan itu, tetapi paling tidak Allah sudah mencatat pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jika kita sudah mempersiapkan akidah kita yang benar, mempersiapkan diri kita untuk siap berhijrah dan berjihad fi sabilillah. Tapi jika kita manakala kita tidak mau tahu dengan persoalan ini, ya sudah, apa yang diharapkan dari kondisi mental seperti ini para jamaah sekalian? Tidak ada, kecuali adalah kehinaan dijajah oleh orang kafir dan digantikan oleh Allah dengan kaum yang lain. Mari kita baca di dalam surat At-Taubah ayat ke-38 dan 39. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard aradhitum bil hayatid dunya minal akhirah illa tanfiru ya'adzibkum adzaban alima. Kata Allah, aradhitum bil hayatid dunya minal akhirah famal hayatid dunya fil akhiratu illa qalil. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, mengapa ketika ada orang yang menyerukan untuk berjihad fi sabilillah, kamu merasa malas untuk menyambut seruan itu? Tidak penting jihad ini. Saya sangat menganggap jihad ini penting. Kalau yang ngomong itu si fulan, itu baru penting. Ya Allah, ini ayat Allah. Siapapun yang menyuarakan ayat Allah ini, jangan melihat siapa yang menyerukan, tapi lihat apa yang diserukan di dalam ayat Allah ini.
Apakah kamu karena malas mendengarkan kalimat jihad sehingga kamu enggan untuk menyambut jihad fisabilillah? Dan apakah karena dunia itu telah kalian ridhoi, kalian telah puas dengan kehidupan dunia sehingga kalian meninggalkan jihad? Na'udzubillah min dzalik. Ila tanfiru ya'adzibkum adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairukum wala yadurruhum syai'a, kata Allah. Jika kalian tidak mau berjihad, tidak mau keluar dari rumah kalian untuk berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka kalian akan kami azab, kata Allah. Akan kami azab kalian. Yu'adzibkum azaban aliman wa yastabdil qauman ghairukum, dan kalian akan kami ganti dengan kaum yang lain. Di dalam ayat yang lain Allah katakan wala yadurruhu syai'a. Di dalam ayat ini Allah katakan sekali-kali kalian tidak akan bisa memunculkan madharat dari jihad fi sabilillah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak bisa menyelisihi dengan cara apapun kecuali kalian dibohongi, ditipu oleh ulama-ulama su yang kalian taati kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ulama-ulama su hari ini hampir sama persis dengan ulama-ulama Bani Israel yang menyesatkan umatnya, mengambil keterangan-keterangan yang hak dari Al-Quranul Karim, dari sebahagian yang hak ini diletakkan kepada Taghut, sehingga Taghut terlihat sebagai posisi yang hak, padahal Taghut ini na'udzubillahi min dzalik dibungkus dengan kalimat yang hak, yaitu ulil amri oleh mereka. Mereka mengambil bagian-bagian dari al-haq, dari kebenaran Al-Quran ini untuk sesuatu yang batal di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengambil kalimat ulil amri ini untuk kepentingan mereka, kemudian digantikan Taghut itu dengan kalimat ulil amri itu untuk kepentingan mereka, demi kepentingan perut dan dunia mereka. Dan itulah ciri daripada ulama-ulama Bani Israel yang kata Allah adalah kaum yang al-maghdhub, kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian yang mengikuti ini adalah orang-orang yang zalim. Kita selalu minta di akhir surat Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim itu maknanya an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, kata Allah di dalam surat An-Nisa 75 ini. Orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah itu adalah para nabi, orang-orang yang jujur. Pendusta tidak akan mendapatkan nikmat Allah walaupun ngaku pengikut salafus soleh 1000 kali sampai mencret pun, ngaku sampai mencret, tidak akan bisa mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana nikmat yang diberikan kepada para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Yang soleh itu imannya benar dulu, bukan asal mengerjakan amal soleh tanpa iman, itu namanya robot. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fi din ukhatal iman rahimani rahimakumullah. Maka mari untuk merubah keadaan
Minimal perubahan itu ada dalam diri kita sendiri hari ini. Hari ini jangan ditunda. Hari ini, saat ini, mari kita sambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dan berjihad di jalan Allah setelah iman kita benar-benar jujur. Iman para siddiqin, orang-orang yang tidak mendustakan kebenaran dan mendustakan kekafiran. Dengan tegas walaknya benar diberikan kepada yang berhak untuk mendapatkan loyalitas dan kecintaan serta pembelaan. Baroknya pun diletakkan sesuai dengan porsinya. Yang berhak untuk mendapatkan kebencian dan permusuhan harus jelas. Kalau tidak, ya sudah, rahmat Allah hanya mimpi. Rahmat Allah hanya di angan-angan para jamaah sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat khususnya bagi saya dan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dengan amal dari ilmu yang telah kita dapatkan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengiringi amal itu dengan istiqomah. Tidak lain istiqomahlah yang menjadi jaminan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.